Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Michael Ase. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan perhitungan fondasi tiang panjang dengan menggunakan data sondir. Nah, ini merupakan tugas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Desain Fondasi 2. Baik, langsung saja. Seperti yang sudah tertera di layar, saya akan menjelaskan tentang pengertian tiang panjang. Nah, tiang panjang ini ialah merupakan salah satu jenis dari fondasi dalam. Tiang panjang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, dan atau baja yang digunakan untuk meneruskan atau mentransmisikan beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah di dalam massa tanah. Fungsi dan kegunaan dari fondasi tiang panjang adalah untuk memindahkan atau mentransfer beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah keras yang terletak sangat dalam. Berikut fungsi dan manfaat fondasi tiang panjang. Yang pertama itu berfungsi untuk menyalurkan beban bangunan yang berada di atasnya atau atas air atau tanah lunak ke lapisan tanah yang lebih kuat di bawahnya. Jadi artinya ya pada fondasi tiang panjang ini lebih sering digunakan untuk tanah yang permukaannya berair atau tanah yang lunak, sehingga ya kita mencari lapisan tanah yang keras. Dan kedua, berperan dalam memindahkan beban ke tanah yang lunak hingga kedalaman tertentu, sehingga fondasi bangunan dapat memberikan dukungan yang cukup melalui gesekan antara dinding, tiang, dan tanah di sekelilingnya. Kemudian ketiga, mampu menahan gaya horizontal serta gaya yang datang dari arah miring. Keempat, dapat memadatkan tanah yang berpasir sehingga meningkatkan kapasitas daya dukung tanah tersebut. Kemudian terakhir, mendukung fondasi bangunan di area yang rentan terkikis air. Selanjutnya, ada juga berikut ya kelebihan dari tiang panjang ini sendiri. Kelebihan yang pertama ialah lebih kuat dan kokoh. Kemudian umur fondasi lebih panjang, lalu mengurangi galian tanah. Benar ya, ini mengurangi galian tanah karena kita tinggal memancangnya. Dan keempat, mampu memadatkan material tanah. Sedangkan kekurangan dari tiang panjang itu sendiri ialah pertama, proses produksi lebih lama. Dan kedua, biaya lebih mahal. Nah, ini untuk fondasi borpile. Mungkin selanjutnya akan saya jelaskan. Sekarang saya akan masuk pada contoh gambar dari fondasi tiang panjang. Ini salah satu gambar dari pelaksanaan tiang panjang di lapangan. Ini beberapa tiang panjang yang telah dipancangkan ya. Bisa dilihat pada gambar ini. Lalu ini ada alat ya, alat nanti di mana tiang panjang tersebut akan dipukul. Lalu ketika dia dipukul maka tiang panjang tersebut akan tertanam atau tertusuk ke dalam tanah. Ini lagi contoh gambarnya. Ini contoh tiang panjang yang dipancangkan di air ya. Bisa dilihat pada gambar. Lalu tiang panjang itu sendiri ya berbeda-beda jenisnya. Bisa dipakai tiang panjang kayu, bisa dipakai tiang panjang beton, bisa digunakan tiang panjang baja, bisa digunakan tiang panjang komposit. Namun dari jenis-jenis tiang panjang ini ya tergantung kebutuhan yang digunakan. Jadi masing-masing ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Misalnya seperti tiang panjang kayu, kelemahannya pasti tidak tahan lama. Artinya umur tiang panjang ini singkat karena dia terbuat dari kayu. Contoh lagi untuk tiang panjang beton. Jadi umur untuk tiang panjang beton ini lumayan lama. Kenapa? Karena dia terbuat dari beton. Yang istilahnya beton ini kan tidak mungkin lapuk atau membusuk. Lalu ini lagi tiang panjang baja. Untuk tiang panjang baja itu sendiri ya termasuk tahan lama. Nah, mungkin ya lama kelamaan juga akan mengalami korosi karena ya air yang mungkin tergenang di dalamnya. Tapi kalau mau menggunakan tiang panjang baja ya itu biasanya dilapisi dengan beton juga.
Kemudian terakhir itu ada tiang panjang komposit. Jadi tiang panjang komposit ini ya gabungan dari tiang panjang kayu beton, gabungan dari tiang panjang baja atau beton. Ini semua tergantung dari kebutuhan dan tergantung juga dari biaya atau budget yang atau anggaran yang disediakan. Selanjutnya sebelum saya masuk pada perhitungan dia dukung fondasi yang panjang, terlebih dahulu dulu ya kita harus mengetahui ya rumus-rumus dari perhitungan tiang panjang itu sendiri. Di sini ya ada persamaan daya dukung tiang panjang, ada end bearing pile seperti eh, tertera pada slide. Dikatakan bahwa bila lapisan tanah keras terdiri dari batuan keras, maka daya dukung tiang akan bergantung pada kekuatan bahan tiang itu sendiri. Ya, kekuatan bahan tiang itu sendiri. Kemudian bila lapisan tanah keras terdiri dari lapisan pasir, maka daya dukung tiang tersebut akan sangat bergantung pada sifat-sifat lapis pasir tersebut, terutama mengenai kepadatan lapisan pasir ini. Jadi untuk sebenarnya untuk tiang panjang ini biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan bertingkat. Misalnya bangunan bertingkat 3, intinya lah untuk bangunan-bangunan yang bebannya besar. Tentunya sebenarnya untuk tiang panjang ini juga merupakan salah satu investigasi tanah. Salah satu investigasi tanah, ini saya akan jelaskan. Jadi yang namanya investigasi tanah itu ialah salah satu penyelidikan tanah untuk mengetahui sifat-sifat dari tanah tersebut. Nah, dalam perhitungan tiang panjang ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan sondir. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu sondir. Jadi sondir itu sendiri ialah metode pengujian dengan melakukan penetrasi konus ke dalam tanah yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah tiap kedalaman tertentu berdasarkan parameter perlawanan tanah terhadap ujung konus dan hambatan akibat lekatan tanah dengan selubung konus. Nah, hasil dari pengujian ini disajikan dalam bentuk diagram. Dalam bentuk diagram ini pada gambar nilai tanahan konus dan perlawanan geser tanah yang kemudian digunakan untuk menghitung daya dukung fondasi. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan tentang perhitungan tiang panjang. Namun sebelum itu ya perlu juga kita pahami bersama tentang data-data yang akan kita gunakan. Kemudian ini untuk soil boring, nanti untuk soil boring ini sama juga ya, tapi ini biasanya ini menggunakan data dari SPT atau standar penetrasi test. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Ini juga standar penetration test. Mungkin juga pada pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Lalu seperti tadi yang saya katakan bahwa ada yang namanya investigasi tanah. Nah, setelah dilakukan tadi uji sondir atau istilahnya Dutch Cone Penetrometer DCP, maka sampel tanah tersebut akan diambil kemudian akan diuji di laboratorium. Nah, apa sih yang diuji di laboratorium? Nah, yang diuji di laboratorium ialah indeks dari properti tanah tersebut. Nah, ada beberapa indeks properti atau pengujian untuk indeks properti tanah yang saya cantumkan. Itu pertama itu ada water content. Di mana water content ini ialah salah satu pengujian untuk mengetahui perbandingan berat air dengan berat tanah kering dalam persen yang bertujuan untuk mengetahui kadar air tanah. Mungkin nanti teman-teman semuanya akan mempelajari ya tentang praktikum water content. Kemudian lagi ada attribute limit. Itu attribute limit adalah salah satu pengujian untuk mengetahui batas-batas konsistensi tanah seperti liquid limit, plastic limit, dan sinkage limit. Nanti untuk liquid limit, plastic limit, dan sinkage limit ya mungkin nanti teman-teman semuanya bisa mempelajari sendiri. Kemudian ada lagi grain size analysis dan hydrometric analysis. Jadi grain size analysis ini adalah menganalisa ukuran butiran tanah dengan sieve, shaker, dan hydrometer. Artinya ya mungkin nanti ini pada praktikum ini ya tanah tersebut akan diayak dan akan dipisahkan ukuran butirannya. Kemudian
Keempat itu spesifik gravity. Nah, untuk spesifik gravity ini ialah pengujian untuk mengetahui berat jenis tanah. Berarti untuk mengetahui berat jenis tanah, ya mungkin tanah tersebut akan ditimbang keringnya, ditimbang basahnya, lalu ditimbang SSD-nya atau berat berat jenis permukaan. Kemudian yang kelima ada compaction test. Itu pengujian untuk mengetahui berat isi kering maksimum dan kadar air optimum tanah. Keenam ada direct shear, ialah untuk mengetahui juga parameter kuat geser tanah. Selanjutnya ada traction test untuk mengetahui parameter kuat geser tanah. Kemudian ada consolidation test, adalah pengujian untuk mengetahui penurunan tanah akibat beban di atasnya. Nah, contoh soal tiang panjang. Namun sebelum saya masuk pada contoh soal tiang panjang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rumusnya. Nah, jadi yang pertama itu dalam menghitung daya dukung tiang panjang itu, inilah rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kita akan mengecek terhadap kekuatan bahan tiang. Di sini ada P tiang sama dengan tegangan bahan kali A tiang, di mana P tiang merupakan kekuatan yang diizinkan pada tiang, yaitu dalam satuan kilogram. Kemudian tegangan bahan ialah merupakan tegangan izin bahan tiang, itu satuan kilogram per sentimeter kuadrat. Kemudian A tiang itu merupakan luas penampang tiang panjang, itu dalam satuan sentimeter kuadrat. Ini ada juga tegangan izin baja, ada tegangan izin beton, di mana Fy merupakan kuat leleh dan Fc merupakan kuat tekan beton umur 28 hari. Kemudian setelah tadi kita cek terhadap kekuatan bahan tiang, maka kita akan cek terhadap kekuatan tanah. Jadi berdasarkan tadi hasil data sondir atau data Dutch confinometer, ya, kita akan menghitung dengan rumus QT, P tiang sama dengan AP tiang kali P per F, di mana ya Q P tiang itu merupakan daya dukung tiang, yaitu dalam satuan kilogram. Kemudian ada AP tiang itu luas penampang ujung tiang panjang dalam satuan cm kuadrat. Lalu ada P itu merupakan nilai konus rata-rata dari hasil uji sondir. Lalu ada F itu faktor kawanan, itu biasa digunakan, yaitu faktor kawanannya 3. Lalu di sini juga perlu diperhatikan bahwa ada perhitungan yang harus kita perhatikan, itu kita akan mengambil rata-rata dari nilai konus pada kedalaman ini 6D sampai 10D di atas ujung bawah tiang dan 2D sampai 4D di bawah ujung tiang. Nah, ini maksudnya 6 kali DD ini artinya diameter dari tiang. Jadi misalnya diameternya adalah 10, maka 6 kali 10 ialah 60, berarti 60 cm. Berarti kita akan nanti menghitung dari rata-rata konusnya itu pada 60 cm di bawah tiang. Nah, mungkin nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Lalu setelah itu ya, kalau ini untuk perhitungan tiang panjang menggunakan data NSPT, mungkin selanjutnya akan saya jelaskan. Lalu setelah itu kita akan menghitung friction pile. Nah, ini rumusnya ya. Kalau nanti yang kita gunakan itu berdasarkan data sondir itu O kali L kali C sama F. Nah, digunakan angka keamanan digunakan E sama dengan 5. Oke, langsung saja ya kita akan masuk pada perhitungannya. Nah, contoh soal tiang panjang. Nah, ini data yang saya ambil hasil dari praktikum mekanika tanah. Lalu dari data ini saya membuat soal. Nah, ini soalnya. Saya baca soalnya. Diketahui data sondir dan boring
Pada data di samping, dari data tersebut direncanakan akan digunakan pondasi tiang pancang persegi dari beton precast, di mana tegangan izin beton ialah 60 kg per cm kuadrat pada kedalaman 13,6 meter dan ukuran penampang tiang ialah 30 cm kali 30 cm. Kemudian ditanya hitung beban yang bekerja pada tiang pancang tunggal tersebut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ialah kita mengecek terhadap kekuatan bahan tiang. Nah, ini rumusnya. Nah, kita masukkan berapa tegangan izin bahan. Tegangan izin bahan itu ialah ini 60 kg cm kuadrat. Masukkan 60 dikali berapa atiannya. Atiannya ini 30 cm kali 30 cm. 30 cm kali 30 cm. Nah, dikalikan ini menjadi 54.000 kg. Dikonversikan menjadi 54 ton. Selanjutnya kita akan mengecek terhadap kekuatan tanah. Nah, nilai konus rata-rata pada kedalaman 13,6 meter ialah 6D ke atas dan 2D ke bawah. Nah, maksudnya ini saya kasih contoh ya. Nah, saya kasih contoh ya. Tadi kedalaman tiang kita itu ada ini ya. Ini berapa? 13,6 meter. Nah, di sini dikatakan bahwa 6D ke atas, artinya 6D ini ialah 6 kali diameter. Diameternya berapa? Diameternya adalah 30. Di 6 kali 30 itu 180 cm. Maka kalau kita konversi dia ke meter, maka 1,8D. Nah, 1,8D itu berarti itu 1,8D berarti 1,8 berarti dari sini ke atas ini 1,8 meter. Nah, hanya untuk 2D ke bawah berarti 2 dikali 30 berapa tuh? Berarti 30 60 cm, berarti 60 cm sama dengan 0,6 meter. Kalau ke bawah dia itu 0,6 meter ya. 0,6 meter. Nah, jadi nanti data yang kita ambil itu 1,8 mm ke atas, lalu 0,6 ke bawah. Namun di sini saya membulatkannya. Jadi saya ambil data ke atas itu, saya bulatkan dia menjadi 2, lalu ke bawah menjadi 1. Jadi semua nanti datanya ada 4. Itu mulai dari 2 di atas, 1, lalu di data ini, kemudian data 0, kemudian data yang 1. Nah, ini saya masukkan. Maka data tadi yang pertama itu ini peroleh dari gambar ini. Ini dia. Jadi kita tadi kan 13, ini dia. 13,6. Kan diambil data yang 1,8 ke atas. Seperti itu saya ambil data dari yang 13. Nah, saya ambil data yang ya. Nah, ini. Jadi ini saya buatkan menjadi 2. Ini saya buatkan menjadi 2.
saya buatkan menjadi 2 meter. Nah, kenapa saya buatkan menjadi 2 meter? Biar mudah perhitungannya. Lihat, nah, berarti di 2 meter berarti di kedalaman 12 meter, di kedalaman 12 meter berapa hasilnya itu? Nah, 55. Coba kita lihat 55. Nah, begitu juga dengan dalaman selanjutnya. Lalu saya jumlahkan, lalu saya bagi dengan rata-ratanya. Maka dapat hasilnya 117,5 kg cm kuadrat. Nanti mungkin teman-teman biar lebih paham bagaimana cara mendapatkan data ini ya, mungkin dipelajari kembali atau ditonton kembali video saya ini. Kemudian untuk kitiangnya, ini masukkan saja rumusnya, masukkan berapa tiangnya, ini 900 kali 117,5 per 3, ini hasilnya 35,25 ton. Nah, setelah itu kita akan hitung akibat cliff atau friction. Ini artinya akibat dari gesekan ketika tiang pancang tersebut dipancangkan ke dalam tanah. Nah, di sini saya membagi menjadi 4 bagian. Sebenarnya ini terserah. Tadi yang kita hitung ini jumlah hambatan lekat ini yang warna merah ini. Sini. Nah, jadi yang saya hitung itu saya bagi menjadi 4 bagian. Itu ada jarak 0 sampai 4, ada jarak 4 sampai 7, ada jarak 7 sampai 11, ada jarak 11 sampai 13,6. Nah, saya kasih contoh bagaimana perhitungannya. Ini jarak dari 0 sampai 4 itu akan kita hitung. Bagaimana cara perhitungannya? Kita cari berapa jumlah hambatan terdekat di kedalaman 4 meter. Di kedalaman 4 meter jumlah hambatan dekatnya ini ya. Nah, berapa nih hambatannya? Di sini ya, berarti ini 100, 200, 300, 400, 500. Berarti karena dia di sini, berarti jumlah hambatan dekatnya ialah 200. Nah, yang 200, lalu 200 dikurang 0, karena kalau ditilangkan pasti jumlah hambatan dekatnya 0. Ini dikurangkan hasilnya sekian. Begitu juga dengan dalaman yang lainnya. Dapat diikuti ya. Nah, setelah itu kita akan hitung daya dukung tiang. Nah, ini O dikali L dikali C. Kalau O ini keliling tiangnya. Nah, keliling tiang ya pakai rumus nanti dapat dia 120. Nah, setelah itu ini L-nya. L ini kedalaman ketika kita hitung cliffnya, ada kedalaman 400, kedalaman 300, kedalaman 400 lagi, kedalaman 160. Lalu dikali C. C ini ya cliff atau friction file, ini dia. Nah, itu kita kalikan semuanya, maka dapat nanti hasilnya 21,25 ton. Kemudian kita jumlahkan, maka dapat daya dukung ultimate totalnya itu 35,25 tambah 21,25, hasilnya sama dengan 56,5 ton. Nah, setelah itu ya kita menghitung berat yang sendiri. Nih, hitung berat yang sendiri ya. Kita menghitungnya, kita hitung berapa. Kalau menghitung berat yang sendiri kan PR kuadrat kali tinggi kali BJ-nya, karena tiang ini apalah bentar ya, tiang ini berbentuk persegi. Jadi kita hitung berapa tiangnya, berarti hitung luas alasnya dikali tinggi, berarti 0,30 kali 0,30.
Ini kan kalau 30 artinya ini udah diubah ke 1 meter. Yang tadinya 30 cm berarti 30 cm ke meter berarti 0,30. Lalu dikali tingginya, berapa tinggi tadi kedalamannya? Itu 13,6 meter. Lalu dikalilah dengan biji betonnya, itu 2400. Maka dapat hasilnya 2937,6 kg. Maka dikonversi ke ton itu menjadi 2,94 ton. Lalu kita menghitung beban itu yang bekerja pada tiang. Lalu kita dapatkan, ya, kita kurangkan tadi yang 56,5 ton ini, kita kurangkan dia dengan berat yang sendiri. Nah, inilah berat atau yang tadi kita kurangkan dengan ini. Maka itu dapat 53,56. Nah, sekarang kita kontrol apakah beban ini melebihi dari beban kit yang tadi enggak, yang 54 ton. Rupanya hasilnya 53,56 ton. Ini lebih kecil dari yang kekuatan yang tadi yang 54 ton. Berarti bisa dikatakan bahwa oke, berarti bisa digunakan tiang panjang ini. Jadi kira-kira itulah yang bisa saya jelaskan tentang perhitungan tiang panjang. Kalau ada misalnya pertanyaan, boleh diberikan, dan mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan-perhitungan tentang mungkin itu data untuk bore pile atau data NSPT. Demikian dari saya. Terima kasih.